Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan diberkati. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada malam hari ini dalam video Renungan Malam Majelis Resort GK Sampit, edisi Rabu 14 Februari 2024. Kita perlu bersama merenungkan bagian firman Tuhan Allah sesuai dengan nas almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yoel pada pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 17. Dari bagian firman Tuhan hari ini saya mengambil salah satu ayat yang menjadi bacaan bagi kita, yaitu di ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati, dari renungan pada malam hari ini, saya mengangkat sebuah tema, yaitu hidup di dalam pertobatan. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang diberkati, Yoel adalah seorang nabi yang melayani di Yerusalem selama 500 tahun sebelum Yesus. Dan ketika bangsa Israel Yehuda pulang dari pembuangan, disitulah Yoel menyuarakan akan berita pengampunan, berita pertobatan, agar umat Israel saat itu hidup di dalam pertobatan yang sungguh kepada Allah. Nah, saat Nabi Yoel melayani, tanah Yudea mengalami wabah hama belalang yang sangat buruk, sehingga mereka mengalami gagal akan panen dan terjadinya kelaparan. Dan dapat kita lihat di pasal pertama kitab Yoel ini, yang menggambarkan belalang itu seperti pasukan dan binatang buas. Serangan itu semikian buruk sehingga orang tidak bisa melihat matahari dan tidak bisa melihat bulan di waktu malam. Bahkan tidak ada lagi apapun yang bisa dipersembahkan kepada Allah di dalam ibadah. Dan bagi Nabi Yoel, wabah ini adalah hukuman dari Allah atas segala dosa, pelanggaran umat Israel, dan mereka diminta untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Karena itulah dalam bagian firman Tuhan kita hari ini, Nabi Yoel yang mengajak umat Israel, baik dalam setiap golongan masyarakat, untuk bertobat, entah dari para tua-tua, para imam, para petani, para peminum anggur, hingga masyarakat umum, agar mereka sadar akan pelanggaran mereka dan berbalik kepada Allah. Dan bila mereka tidak bertobat, maka wabah susulan itu akan terjadi, yakni datangnya kerajaan utara, yaitu Romawi, yang akan menjajah umat Tuhan. Bapak Ibu, bagi Nabi Yoel, bangsa Israel perlu datang pada Allah dengan meratap, dengan berpuasa, dan tersungkur di hadapan Allah. Firman Tuhan di ayat 13 yang tadi telah saya bacakan, sekali lagi saya akan bacakan ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Nah, pada masa itu, Bapak Ibu, mengoyakkan pakaian adalah ungkapan sebuah penyesalan atau kesedihan. Tetapi Allah menginginkan hati merekalah yang dikoyakkan hingga hancur. Karena Allah menghendaki pertobatan sejati yang lahir dari
hati umat Israel. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, seruan pertobatan yang disuarakan oleh Nabi Yoel dalam firman Tuhan hari ini adalah juga seruan pertobatan bagi kita, umat Tuhan di masa kini. Karena tidak ada satupun dari kita yang hidupnya jauh dari dosa. Siapapun kita jatuh dalam dosa. Dan kita adalah manusia yang berdosa. Sengaja atau tidak sengaja, hidup kita selalu tercemar oleh dosa. Dan tidak heran, setiap sabda Allah disuarakan, itu selalu teruntai ajakan untuk kita boleh bertobat, untuk kita boleh menyesali atas dosa dan pelanggaran kita, dan kembali pada jalan Allah. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena Allah menghendaki yang terbaik bagi kita, umat manusia. Allah mau kita selamat di dalam kasih-Nya. Untuk itu tidak heran Allah menuntut dari kita, umat percaya, sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh dengan hati yang hancur, bukan hanya secara lahiriah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang diberkati, Tuhan peduli dengan kita dan Ia ingin kita berbalik pada jalannya. Karena Ia sungguh mengasihi dan menyayangi kita. Serta Ia tidak ingin kehilangan kita. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah untuk diberikan kepekaan serta hikmat agar dapat menyadari segala keberdosaan kita dan memohon pengampunan Allah serta hidup yang terus melekat kepadanya. Mari baharilah terus hidup kita dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga hidup kita boleh bertumbuh, boleh berakar, dan berbuah di dalam Dia yang di sumber kekuatan atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Sumber segala pengampunan dan keselamatan adalah Engkau ya Allah. Dan kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang peduli. Allah yang sangat mengasihani hidup kami. Yang tidak mau kami menderita dalam berbagai keberdosaan kami. Bahkan kami mengucap syukur di dalam diri Yesus Kristus. Engkau telah menyelamatkan kami. Menebus dosa dan salah kami. Mengangkat kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Mari Tuhan, tetaplah pelihara kami. Berikan kami kepekaan untuk selalu menghidupkan akan kebenaran kasih-Mu. Berikan kami hati yang selalu bertobat dengan sungguh-sungguh. Bahkan menyadari bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kami jalani boleh membawa sukacita dan kepujian bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, terima kasih. Tuntun kami tetap berjalan dalam kehendak dan kebenaran.